Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati Allah sekalian, kali ini kami di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo ingin bersama berbagi sharing ilmu terkait manajemen pengurusan kehidupan dalam ekonomi syariah. Hari ini banyak orang sibuk bagaimana kemudian pada saatnya nanti sukses di dunia, tapi banyak pula yang kemudian lupa bagaimana mereka bisa sukses berhasil di akhirat kelak. Banyak orang kemudian berlomba-lomba berpikir bagaimana hidup yang sejahtera, tapi banyak pula mereka yang kemudian lupa untuk mati sesuai dengan ketentuan dan garis-garis yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bahwasanya kita sebagai manusia hidup dalam keadaan sistem ekonomi hari ini tentu menjadi sulit. Kemudian ada ungkapan bahwa bagaimana kita bisa hidup sejahtera kalau dengan kegiatan ataupun sistem ekonomi yang seperti ini. Maka kemudian kita mesti ingat bahwa hidup kita tidak selamanya berada di dunia. Bagaimana kemudian bekal kita dalam konteks ekonomi sampai menghasilkan sesuatu yang berterusan dan kekal abadi pada saat kita nanti mati. Satu konsep yang ditawarkan dalam Islam menurut ayat tersebut tadi bahwa konsep wakaf menjadi salah satu konsep yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan berekonomi kita hari ini. Bagaimana kemudian konsep wakaf kita pegang, kita amalkan, dan kita akan tuai benih dan hasilnya nanti pada hari yang akan datang. Konsep wakaf dalam Islam menahan harta kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh umat selama barang itu kekal dan dapat kita petik bahkan saat kita telah wafat nanti. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, min sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin solihin yada'ulah. Dari hadis ini kita bisa ibaratkan bahwa wakaf yang kita tinggalkan pada saatnya nanti kita wafat akan terus berkekalan sehingga kita di alam akhirat juga akan merasakan jariyah daripada manfaat atas harta-harta wakaf yang telah kita berikan saat kita masih hidup di dunia. Wakaf tentu membawa hikmah yang luar biasa, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga sebagai pengejawantahan kita terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf tentu berarti dua dimensi, dunia dan akhirat. Saat di dunia kita mempersembahkan tunfiqu mimma tuhibbun, sesuatu yang
sangat kita cintai, bahkan seperti halnya dalam sejarah sahabat Umar telah diberikan sebidang wakaf di Khaybar, kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian harta ini, tanah ini yang telah aku miliki ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, tahan harta tersebut, hibahkan, wakafkan, agar kemudian hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dari situ kita dapat mengambil hikmah sekaligus contoh bahwa selama kita hidup tentu kita tidak membawa pada saatnya nanti harta-harta yang kita cintai, harta benda yang kita cari selama ini untuk kemudian dikubur bersama jasad kita. Tidak, sekali lagi tidak. Maka kemudian sebelum harta itu rusak, sebelum kita kemudian mati tanpa membawa apapun, maka mari para pemirsa Gontor TV dimanapun berada, kita akan budayakan wakaf sebagai sebuah lifestyle mungkin, sebagai sebuah kesukaan bersama mungkin, sehingga pada saatnya nanti harta-harta wakaf menjadi banyak. Harta-harta wakaf tidak hanya banyak tapi juga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan umat di dunia dan juga berkekalan pada saatnya nanti kita wafat, sampai kemudian kita bisa menuai di alam yang berbeda, alam akhirat. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati Allah dan dikasihi Allah, tentu surat Ali Imran ayat 92 tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, ini adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan yang tidak akan membohongi, apalagi membodohi. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat mencerdaskan, ayat-ayat orisinal daripada Allah pencipta kita semua. Mari dengan konsep wakaf ini berdasarkan ayat dan hadis sekaligus sirah yang telah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab, kita pada dunia hari ini menggalakkan, membudayakan, bahkan menjadikan wakaf sebagai lifestyle kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana wakaf-wakaf yang sudah tersedia ini bisa diberdayakan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.